Selamat datang di Belajar Pajak Gratis Online. Kami hari ini Belajar Pajak Gratis Online akan mengupas permasalahan tentang PPN atas transaksi di luar negeri. Banyak sekali wajib pajak, pengusaha yang bertanya kepada kami, bagaimana jika ada transaksi aset atau properti atau apapun namanya di luar negeri namun dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia. Berikut adalah contoh permasalahannya. Kita negara Indonesia dan kemudian aset berada di negara Singapura. Katakanlah aset tersebut adalah kapal laut yang berbendera negara Republik Singapura. Kapal tersebut milik Tuan Mikel. Tuan Mikel adalah wajib pajak negara Indonesia atau pengusaha kena pajak yang terdaftar di negara Indonesia. Kemudian Tuan Mikel hendak melakukan penjualan kapal tersebut yang berbendera Singapura tersebut kepada pembelinya adalah Tuan Joel, di mana Tuan Joel ini adalah wajib pajak negara Indonesia juga dan merupakan pengusaha kena pajak juga. Dan kapal adalah berbendera Singapura. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah transaksi penjualan kapal di Singapura tersebut terutang pajak pertambahan nilai? Banyak sekali orang yang bertanya-tanya tentang hal ini. Banyak sekali wajib pajak yang melakukan transaksi seperti properti, karena transaksi properti di luar negeri itu selalu menjadi pertanyaan bagi para wajib pajak. Apakah hal tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai? Sama seperti penjualan kapal tadi, karena mengingat si penjual dan si pembeli adalah wajib pajak Republik Indonesia, wajib pajak dalam negeri, namun karena asetnya berada di Singapura, orang selalu bertanya kepada kami, apakah penjualan kapal di Singapura tersebut atau apakah kapal penjualan aset lainnya di negara lain di luar daerah pabean terutang PPN. Untuk menjawab hal tersebut, maka ada baiknya kita melihat bahwa ada beberapa dasar hukum yang dapat menjawab pertanyaan tersebut supaya para wajib pajak tidak ragu-ragu mengambil keputusan dan juga tidak ragu-ragu melaporkan kewajiban perpajakannya. Seperti kita ketahui, pajak pertambahan nilai itu diatur melalui Undang-Undang 8 tahun 83 yang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 42 tahun 2009. Kemudian ada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 130 tahun 2010 tentang penegasan perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak dan hak atas barang kena pajak yang berada di luar daerah pabean. SE ini adalah menjawab seluruh pertanyaan para wajib pajak yang melakukan transaksi di luar negeri. Sekalipun dia wajib pajak dalam negeri, namun transaksinya di luar negeri, itu yang selalu menjadi pertanyaan. Dua dasar hukum ini menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan para wajib pajak tersebut. Sehingga kalau kita lihat dari SE 130, kembali dia menjelaskan bahwa ada 3 syarat yang harus terpenuhi agar penyerahan barang dikenain pajak pertambahan nilai, yaitu 1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Apa itu barang kena pajak? Terstate di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Apakah kapal tersebut merupakan barang kena pajak? Yes, kapal tersebut merupakan barang kena pajak. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah daerah wilayah Republik Indonesia yang termasuk di dalam zona eksklusif ekonomi Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah penyerahan tersebut merupakan penyerahan dalam daerah pabean? Jawabnya adalah tidak, karena penyerahan tersebut dilakukan di negara Singapura. Lagipun aset tersebut adalah terdaftar di negara Singapura. Dan yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yes, apakah kapal tersebut merupakan digunakan untuk kegiatan usaha atau pekerjaannya Tuan Joel? Yes. Namun yang menjadi 3 syarat ini adalah ada kata-kata dan. Artinya ketiga syarat kumulatif ini harus terpenuhi untuk memajaki dia di Indonesia. Karena penyerahan dilakukan di luar daerah pabean yaitu Singapura,
maka Tuan Mikel dan Tuan Joel melakukan transaksi di luar daerah pabean. Artinya, transaksi penjualan kapal di Singapura tersebut tidak terhutang PPN. Saya ulangi, artinya transaksi penjualan kapal di Singapura tersebut tidak terhutang PPN karena aset berada di Singapura dan transaksinya berada di Singapura. Kemudian banyak yang bertanya juga kepada kami, bagaimana kalau kapal tersebut masuk ke Indonesia? Nah, itu lain, sudah memenuhi dasar hukum yang lainnya. Nanti kita akan membahas hal tersebut karena terkait dengan kapal masuk ke Indonesia, dia tidak dipungut, ada surat keterangan tidak dipungut pajak pertambahan nilai. Namun nanti kita akan berjumpa kembali di program berikutnya untuk menjawab hal tersebut. Karena hari ini kita mau membahas transaksi penjualan aset di luar negeri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini jelas, slide ini jelas, dan semoga kita dapat membayar pajak dengan benar karena pajak membangun bangsa demi Indonesia maju. Hindarilah penghindaran pajak dan kami mengimbau agar semua kita membayar pajak dengan benar untuk membantu Republik Indonesia. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk hal-hal yang sudah kami jelaskan yang dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa ajak teman-teman juga untuk menonton tayangan ini. Kami akan datang kembali dengan beberapa kasus-kasus pajak agar teman-teman dapat belajar secara gratis secara online. Dan jika ada pertanyaan, kami juga membuka saluran untuk menerima pertanyaan kepada teman-teman. Bisa menghubungi email kami belajarpajakgratis@gmail.com. Kami akan menjawab dengan senang hati secara gratis dan juga dapat berdiskusi. Selanjutnya nanti kami akan memberikan materi-materi yang menarik selanjutnya, terutama materi Omnibus Law terkait dengan perpajakan yang ada di Omnibus Law yang dapat teman-teman mengerti untuk menjalankan setiap kegiatan perusahaan teman-teman. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan selamat menonton video ini dan tolong sampaikan kepada